Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal di Intan Pariwara kelas 2 bab jaringan tumbuhan uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Vita mengamati preparat penampang melintang akar tanaman jagung. Hasil pengamatan yang diperoleh Vita ditunjukkan oleh gambar. Kita bahas dulu satu persatu. Jadi gambar yang A itu adalah akar monokotil. Dari mana kita tahu di situ xilem sama floemnya tersusun melingkar. Sedangkan yang B adalah akar dikotil. Terlihat dari ada bentukan seperti bintang di tengah. Itu adalah xilem dan floem berada di sekitar xilem. Sedangkan yang C adalah batang monokotil. Di situ terlihat kalau tipe berkas pembuluhnya adalah kolateral tertutup, di mana di antara xilem dan floem itu tidak terdapat kambium, dan di sini berkas pembuluhnya juga tersebar merata. Itu ciri dari batang monokotil. Yang D adalah batang dikotil, di mana berkas pembuluhnya dengan tipe kolateral terbuka, yaitu di antara xilem dan floem ada kambium vaskulernya. Nah, sedangkan yang E itu bukan merupakan jaringan akar, batang ataupun daun. Nah, jadi di sini kan Vita mengamati tanaman jagung, akar tanaman jagung. Karena akar tanaman jagung adalah monokotil, maka jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut ke nomor 2, bagian ujung akar tanaman terdapat kaliptra yang mampu menghasilkan mukus dari polisakarida. Kaliptra tersebut berfungsi untuk, mungkin kalian beberapa ada yang asing ya dengan kata-kata kaliptra, padahal kaliptra itu aslinya sama dengan tudung akar. Nah, kalau tudung akar pasti tahu tuh. Fungsinya adalah untuk melindungi ketika akar menembus tanah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, beberapa tumbuhan berikut yang dapat ditaksir umurnya melalui struktur anatomi batang adalah, nah ini yang dimaksud dengan penaksiran umur, di sini menggunakan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun itu disebabkan karena adanya aktivitas kambium sekunder. Nah, seperti ini ya gambarannya. Biasanya ketika ada orang yang menebang pohon, pasti akan ada seperti garis-garis melingkar. Nah, garis-garis melingkar seperti ini biasanya ditemukan pada tanaman dikotil. Di pilihan ganda yang merupakan tanaman dikotil adalah yang A, mahoni, mangga, dan durian. Lanjut ke nomor 4. Oh iya, maaf ya, karena di scan bukunya ini sudah ada beberapa yang memang dicoret-coret. Jadi maaf kalau kurang rapi. Nomor 4 di sini, Kartika mengamati 2 buah preparat tumbuhan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan yang diperoleh yang pertama, pada preparat A dijumpai jaringan parenkim palisade. Nah, karena ada parenkim palisade berarti di sini adalah bagian daun. Daun apa kira-kira, dikotil atau monokotil? Ketika ada palisade, itu berarti dia adalah daun dikotil. Ingat-ingat ya, daun dikotil itu memiliki parenkim palisade dan spons, ada 2. Sedangkan yang B tidak dijumpai parenkim palisade, berarti ini adalah daun dari monokotil, karena di monokotil hanya memiliki parenkim spons saja. Yang kedua, pada kedua preparat dijumpai adanya stomata di bagian epidermisnya, jadi sudah pasti ini adalah bagian daun. Berdasarkan ciri-ciri, kemungkinan organ yang diamati Kartika pada preparat A dan B secara berurutan adalah, karena yang A tadi adalah daun dikotil, maka kemungkinan di sini daun bayam. Sedangkan yang B adalah daun monokotil. Nah, kalau monokotil berarti di sini contohnya adalah daun rumput teki. Di jawabannya yang C. Nomor 5, jika pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X mengalami kerusakan dapat menyebabkan, jadi ini adalah akar dari tanaman dikotil karena berbentuk bintang ya yang di tengah. Nah, yang tengah yang ditandai dengan huruf X di situ adalah bagian xilem. Karena bagian xilem sendiri fungsinya adalah untuk pengangkutan air dan unsur hara. Kalau ada kerusakan di bagian sini, efeknya adalah pengangkutan air dan unsur haranya akan terganggu. Jadi jawabannya yang E. Nomor 6, perhatikan gambar kedua penampang melintang batang berikut. Pernyataan yang tepat mengalami struktur kedua batang tersebut adalah yang A adalah batang dari dikotil, sedangkan yang B adalah monokotil. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang
B. Batang A memiliki endodermis yang tersusun sebagai lapisan sel kompak bergelombang, sedangkan yang B tidak terlihat adanya endodermis. Nomor 7, pada umumnya daun tumbuhan mempunyai lapisan epidermis di bagian atas yang lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis di bagian bawah. Hal tersebut karena biasanya paling atas epidermisnya akan lebih tebal, biasanya kelihatan ya kayak mengkilap gitu. Nah, mengkilapnya itu disebabkan karena adanya lapisan kutikula. Jadi kalau permukaan atas daun, kutikulanya lebih tebal karena untuk mengurangi penguapan. Sedangkan lapisan kutikula yang ada di bagian bawah daun itu biasanya lebih tipis. Karena memang yang atas fungsinya untuk penguapan. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 8, cermati beberapa jenis buah berikut. Buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga ditunjukkan oleh angka. Jadi buah itu ada yang dibagi menjadi dua. Yang pertama buah sejati dan buah semu. Apa bedanya? Kalau buah sejati itu dia hanya terbentuk dari bakal buah saja. Contohnya seperti mangga, rambutan, belimbing, jeruk, dan lain-lain. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian bunga yang lain. Mungkin seperti bagian mahkota atau bagian kelopaknya itu nanti juga akan ikut andil dalam pembentukan buahnya. Nah, contohnya di sini adalah jambu monyet, nangka, kemudian stroberi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, nah ini sepertinya dari lihat bentuknya yang runcing, itu adalah trikom atau trikoma. Nah, trikom di sini berfungsi untuk melindungi bunga dari serangan predator. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, salah satu perhiasan bunga yang berfungsi melindungi bunga yang masih kuncup. Jaringan berikut yang dijumpai pada perhiasan bunga yang dimaksud adalah, berarti di sini maksudnya adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu susunannya di sana ada parenkim dan juga epidermis. Jadi jawabannya yang B. Sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.